Baik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات yang bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat sempat, ya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang panjang, sehingga di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat sempat ya, karena betapa banyak di antara kita semuanya yang diberikan nikmat sempat namun ya mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang ya suaranya, kurang. Baik, kemudian salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita semuanya jalan yang lurus ya, jalan yang terang benderang, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita semuanya termasuk di antara umatnya yang bisa berkumpul dan juga bisa meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa
wasallam kelak pada hari kiamat. Kita lanjutkan kajian kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kepada surah Al-Humazah. Kita masih pada surah Al-Humazah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan tiga ayat yang pertama, ya, yang kemarin sudah kita sampaikan juga makna Al-Humazah yaitu pengumpat. Kemudian 3 ayat yang pertama, orang-orang yang dijanjikan dengan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengawali ya surah ini dengan kata wailun yang berarti celaka ataupun binasa ataupun yang semisalnya dan yang semisalnya. Orang-orang yang celaka itu diantaranya adalah humazah dan lumazah. Humazah kemarin kita artikan pengumpat, lumazah pencela. Ya, pencela, pengumpat, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang celaka. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menafikan sifat-sifat orang mukmin itu bukan pengumpat dan juga bukan pencela. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal lahan." Bukanlah ciri-ciri orang mukmin itu orang-orang yang suka mencela dan suka mengumpat. Kemudian juga orang-orang yang tercela adalah orang-orang yang mengumpulkan harta, kemudian dia menghitung-hitungnya. Tidak mau mengeluarkan sedekahnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, akan tapi dia hanya addadahu, dia cuma menghitung-hitung saja. Oh, rumah saya di sini, rekening saya sekian dan sekian. Tidak mau mengeluarkan haknya berupa sedekah ataupun yang semisalnya. Kemudian juga selain dia cuma menghitung saja, dia menyangka dan dia mengira bahwa yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira ya, sementara udah begitu banyak masuk, alhamdulillah. Ya, itu diantara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang ya yang hanya mengumpulkan harta, kemudian dia menyangka hartanya itu bisa membuat dia kekal, maka di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Membantah orang-orang yang hanya mengumpulkan harta, kemudian dia menganggap bahwa hartanya itu bisa membuat bazan nafil hutamah. Kalau tidak sekali-kali atau tidak benar anggapan mereka itu yang menganggap bahwasanya hartanya itu bisa membuat dia kekal. Ya, antara orang kalau kalau harta bisa membuat orang kekal, orang yang paling kekal adalah siapa? Qarun. Qarun hartanya sampai sekarang masih ada. Kalau ada orang ketemu cincin di got, oh ini harta Qarun. Masih disebut namanya. Meskipun kita nggak tahu apakah benar atau tidak harta tersebut, yang jelas Allah menenggelamkan dia ke dalam tanah beserta harta-hartanya tersebut. Ya, kalau harta bisa membuat orang kekal, Qarun masih ada sampai sekarang seharusnya. Ya, dan orang-orang kaya itu harusnya dia bisa membeli kehidupan, tapi tidak bisa membeli kehidupan. Ya, hartanya hanya bisa ya untuk kalau dia sakit ya dia berobat. Ya dia operasi dan seterusnya, tapi dia tidak bisa membeli tidak bisa membeli kehidupan yang kekal. Bahkan semakin banyak harta seseorang, semakin lama pertanggungjawabannya. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya yang paling cepat masuk surga itu adalah orang yang miskin, orang yang tidak banyak hartanya. Bapak-bapak mau cepat masuk surga enggak? Mau pilih miskin cepat masuk surga atau kaya lama masuk surga? Ya, kaya dan cepat maunya ya. Masya. Pengen jadi miliarder tapi masuk surga tanpa hisab. Ya kan, masya. Semuanya kita pengen kayak gitu. Ya kan, tapi semakin banyak harta seorang para jamaah rahimakumullah akan semakin banyak pertanggungjawabannya.
Ya, semuanya detail ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang punya rekening 1 miliar sekarang hati-hati itu. Dipastikan dari mana itu yang 1 miliar, dan nanti yang 1 miliar itu di mana, kemana dia belanjakan. Ya, jangan sampai 1 miliar ada yang digunakan untuk yang remang-remang, belum nggak jelas halal haramnya. Itu semuanya juga ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanyakan, dan harta itu tidak bisa membuat orang kekal. Kata Allah, kalla, tidak sekali-kali. Harta tidak akan membuat orang menjadi kekal. Ya, bahkan ya harta itu diperbandingkan oleh para ulama di antara bedanya harta dengan ilmu. Kalau harta kita yang jaga, kalau ilmu dia yang jaga kita. Bedanya harta dengan ilmu. Bayangkan ada orang punya sapi 1 kandang, disewain orang yang jaga dia, bahkan dicarikan orang yang nyariin pakannya ataupun beli pakannya. Adapun ilmu yang menjaga kita nggak perlu jaga. Semakin kita ajarkan ilmu itu, semakin nambah dia. Ya, semakin kita ingat ilmu itu, dia tidak akan pernah berkurang. Adapun harta, ya, semakin kita pakai, semakin bertambah apa semakin berkurang, Pak? Ya, semakin berkurang. Itulah harta. Ya, bedanya dengan ilmu. Oleh karena boleh ya, tidak terlarang seorang menjadi orang kaya, itu tidak terlarang. Bahkan kalau kita lihat para sahabat, betapa banyak yang mereka itu kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, kaya-kaya, saudagar kaya, Abu Bakar Siddiq kaya. Umar bin Khattab juga sebelum jadi khalifah dulu adalah orang kaya. Ya, akan tapi kekayaannya tidak membuat ia lalai dari akhirat. Pada saatnya Abu Bakar Siddiq disedekahkan seluruh hartanya pada waktunya, disedekahkan semua. Umar bin Khattab disedekahkan setengahnya. Ya, karena harta itu tidak bisa ditaruh di hati kita, harus ditaruh di tangan biar cepat dia pergi itu harta. Ya, kita hanya sebagai Sebagai perantara saja. Utsman bin Affan disedekahkan, betapa banyak hartanya Utsman bin Affan, bahkan sampai hari ini masih ada, Pak. Kalau ini real, wakil, Pak. Beda dengan Qarun. Kalau Qarun namanya saja. Kalau Utsman bin Affan masih ada hartanya pada hari ini, Pak. Ada yang pernah pergi haji ini? Umrah? Ada hotelnya Utsman bin Affan, hasil dari sumur Utsman bin Affan yang dulu, yang pernah dia beli dari orang Yahudi. Dikelola oleh kerajaan Arab Saudi, dinamakan nama Utsman, itu disedekahkan semuanya, Pak, hasilnya itu. Lihat betapa banyak pahalanya Utsman bin Affan. Masih hidup bersedekah, sampai mati hartanya masih ngalir sedekah. Bayangkan para jamaah. Ini yang kita yang tadi disampaikan oleh Bapak ini. Kaya, cepat masuk surga. Utsman bin Affan tuh, ya, udah dijamin masuk surga. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Ketika beliau menyedekahkan betapa banyak hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beli sumur itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Apapun yang dilakukan Utsman tidak memudaratkan dia, masuk surga. Nah, ini fungsinya harta. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebaik-baik harta itu di tangan orang yang saleh. Ya, jadi sekali lagi tidak dilarang seseorang menjadi kaya, akan tapi ketika dia sudah memiliki harta, ya harus banyak-banyak sedekah. Dikeluarkan haknya berupa zakat, berupa sedekah dan yang semisalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak sekali-kali harta tidak akan membuat orang kekal, la yunbazanna fil hutamah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Al-hutamah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia mengatakan wa hiya ismun min asma'in nar. Al-hutamah adalah salah satu nama di antara nama-nama neraka. Ya, kalau kita tahu nama surga banyak, nama Al-Quran banyak, nama neraka pun banyak. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, di antara namanya misalkan seperti yang kita kenal Jahannam. Ya, Jahannam nama neraka. Ya, jadi kalau kita sebut neraka Jahannam, ya sama saja neraka Jahannam.
Itu nama lain dari neraka. Ada as-sa'ir, nama neraka juga. Al-hutamah, seperti yang ada dalam ayat yang mulia ini. Dan juga al-qariyah, ya, misalkan itu juga nama-nama neraka. Banyak sekali nama-nama neraka, dan di antara namanya adalah al-hutamah, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan juga kata Imam Ibnu Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala juga mengatakan wal hutamatu min asma'in nar. Ya, al-hutamah di antara nama-nama dari neraka. Katakanlah di sini para jamaah rahimahullahu taala, kalau kita pelajari bahasa Arab itu adalah bantahan dari kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya orang-orang kaya yang ia menghitung-hitung hartanya, yang anggap hartanya adalah membuat dia kekal, Allah katakan kalla, berarti artinya itu tidak benar. Ya, bantahan bagi orang-orang yang menganggap harta bisa memanjangkan umur. Harta bisa membuat orang lebih bahagia. Bapak-bapak sekarang bisa merasakan, bagi orang yang mungkin yang udah kaya bisa membandingkan apakah dulu dia lebih bahagia ataukah sekarang lebih bahagia ketika banyak hartanya. Bedanya kalau kita banyak harta, ya kalau apa yang kita mau kita bisa beli. Tapi itu bukan sebuah kebahagiaan para jemaah. Kebahagiaan itu terletak di hati. Apakah dengan bertambahnya harta hati kita semakin bahagia ataukah semakin nggak bisa tidur? Ya, banyak orang-orang kaya nggak bisa tidur, dia harus pakai obat tidur biar bisa apa? Biar bisa tidur. Ini nggak tenang, memikirkan banyak hartanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu dianggap tidak benar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak benar bahwa harta itu membuat orang kekal, ya, membuat orang bahagia, membuat orang lebih nikmat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bahagia. Akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam pernah 1 atau 2 bulan enggak pernah masak. Enggak pernah masak. Bapak-bapak pernah enggak? Mungkin saya Pak Ustadz setahun 2 tahun enggak pernah masak Pak Ustadz, saya catering gitu. Enggak beda maksudnya. Maksudnya tidak pernah masak, dia hanya makan dari aswadain, dari minum air dan kurma saja. Ya. Bayangkan para jemaah, beliau adalah orang yang paling bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta. Bahkan pernah pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu. Kemudian ditanya seluruh istrinya yang ke-99-nya itu ada makanan tidak? Tidak ada. Ada makanan tidak? Tidak. 99-nya enggak ada makanan. Bayangkan. Ya, makanya ini sebagai bantahan juga ya bagi orang-orang yang mengatakan ya poligami harus kaya dulu. Enggak benar itu, Pak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam semua istrinya 9 enggak ada makanan. Beliau istrinya 9. 1-2 bulan enggak pernah masak. Ya, itu hanya dalih orang para istri saja itu. Oh, harus nunggu kaya dulu. Ya, tapi kenyataannya itu tidak harus seperti itu. Masing-masing punya rezekinya. Kalau bapak nikah lagi yang kedua nanti dia bawa istri bawa apa? Rezekinya lagi. Jangan khawatir. Ya, tenang. Ya, jangan khawatir. Tapi ini saya nggak nyuruh Pak ya. Ya. Ya kalau mampu ya silahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah rahimakumullah taala, beliau mengatakan Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan wal hutamah ma hiya? Apa yang dimaksud dengan hutamah? Beliau mengatakan al hutamah adalah an-nar. Yang dimaksud dengan hutamah adalah neraka. Lam yanfa'hu maluhu alladhi jama'ahu wa 'addadah. Tidak bisa bermanfaat ya harta yang ia kumpulkan dan ia hitung-hitung itu tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Ya, tentunya bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, orang-orang yang hanya ngumpul-ngumpulin duit saja. Bahkan la yumbadanna fil hutamah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan pasti masuk ke dalam neraka. Pada hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka ini para jamaah rahimakumullah taala sebagai peringatan buat kita semuanya, kalau kita memiliki harta maka hendaknya kita tidak menyimpannya saja. Akan tapi harta itu harus kita
belanjakan harta itu ya sesuai dengan peruntukannya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara yang keempat itu adalah kata Nabi SAW, an malihi min aina iktasab wa aina anfaq. Tentang hartanya, harta akan ditanyakan 2. Dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Kita dapat harta dari jalan yang halal, alhamdulillah, bekerja, usaha dan seterusnya. Tapi apakah sudah kita pastikan semua harta yang kita dapatkan itu kita belanjakan ke jalan yang halal, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau tidak, maka itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutamah." Dan tahukah engkau apa yang dimaksud dengan al-hutamah? Ini biasa dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memulai ayatnya dengan pertanyaan dulu. Ya, wa ma adraka mal hutamah? Al-qari'ah mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Al-qari'ah, apa itu qari'ah? Tahu enggak engkau apa qari'ah? Ya. Kemudian di dalam surah Al-Zalzalah juga demikian. Ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Ma adraka ma Lailatul Qadar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini agar kita menjadi perhatian terhadap ucapan tersebut. Kita sudah siapin ini jawabannya apa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa ma adraka mal hutamah, ya, ini ada di antara cara Allah Subhanahu wa taala membuat kita agar kita perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya salah satu nama dari neraka Jahannam adalah al-hutamah. Kata hutamah ini berasal dari kata tahtim. Ya, berasal dari kata bahasa Arab tahtim, yang berarti yang membinasakan. Ya, al-hutamah berasal dari kata tahtim. Tahtim itu hurufnya ta, ha, to, kemudian ya, kemudian mim. Tahtimun. Tahtim artinya yang menghancurkan. Ya, jadi sifat diantara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantara sifat neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya itu adalah menghancurkan. Bahkan nanti di dalam ayat yang selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat-ayat yang ke-6, narullahil muqadah. Makna dari al-hutamah kata Allah Subhanahu wa taala adalah neraka Allah yang al-muqadah. Neraka Allah yang al-muqadah, yang kalau dalam terjemahnya itu disebutkan menyala-nyala. Akan tapi al-hutamah berarti apa? Berasal dari kata tahtim yang berarti yang menghancurkan. Dan bayangkan para jamaah rahimakumullah taala, belum pernah ada api yang seperti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, allati tattali'u 'alal afidah. Apinya itu sampai-sampai ya hati kita yang ada di dalam itu sampai terbakar. Api di dunia nggak ada yang seperti itu. Ya, paling-paling apa? Melepuh. Ya. Baru akan tulangnya kena dan seterusnya. Tapi api yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sampai-sampai membakar dan membinasakan hati seseorang. Ya, hati ya jadi di antara perkara yang sudah menjadi kebiasaan yang salah para jamaah. Jadi kalau dalam kita belajar bahasa Arab itu hati itu biasanya apa bahasa Arabnya? Qalbun, ya. Sebenarnya qalbun itu artinya jantung. Ya. Adapun hati itu afidah, kabid. Hati itu bahasa Arabnya kabid. Itu udah terlanjur menjadi Indonesia, orang mengatakan qalbun ya hati. Sampai-sampai dalam judul ceramahnya siraman apa? Qalbu. Ya.
Padahal tulisannya siraman kalbu. Kalbu artinya anjing, Pak. Mohon maaf. Ya. Kalbu. Yang benar adalah kolbu. Ya, siraman kolbu. Siraman hati pakai qaf. Tapi itulah ya kebiasaan yang keliru. Akan tapi kalau benar ya, yang benar itu adalah kabid. Kabid itu bahasa Arabnya menjadi hati. Adapun afidah, ya afidah itu juga bisa hati. Akan tapi kolbun itu bukan hati, tapi sudah menjadi pembiasaan dan tidak mengapa kita menerjemahkan menjadi kolbun. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan Allah menyandarkan api ini terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, narullah. Hal ini menunjukkan kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan wa adhafaha ila nafsi. Allah menyandarkan. Jadi ada namanya idhafah, ya disandarkan, mudhaf, ya, dalam bahasa Arabnya itu disebut mudhaf ilaih. Allah menyandarkan kata nar, kata api ini kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak ya perkara-perkara yang disandarkan pada nama Allah ini menunjukkan keagungan perkara tersebut. Ada misalkan naqatullah, ontanya Allah. Ya berarti onta yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Allah yang memberikan amanah kepada kaum tersebut, akan tapi dia sia-siakan. Dalam Nabi siapa? Kisah onta Nabi Saleh. Masya Allah. Tadi kalau di sana pilihannya bagus, kalau ini juga bagus. Kemudian ada Baitullah, Al-Ka'bah, atau juga masjid juga bisa disebut Baitullah. Itu menunjukkan bait atau yang disandarkan kepada Allah itu adalah perkara yang agung, yang mulia. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ya narullah laisat binari Zaid wala Amr, kata beliau, ya bukan nerakanya si fulan Zaid, bukan nerakanya Amr, bukan nerakanya bukan apinya Pak RT, ya bukan apinya Pak RW, tapi ini adalah apinya Allah. Apinya siapa? Apinya Allah. Innama hiya narullah. Sesungguhnya dia hanya saja adalah apinya Allah. Allahu huwallazi khalaqaha. Allah yang menciptakan api tersebut. Bahkan disebutkan dalam penafsiran yang lain ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya ketika api disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan api tersebut bukanlah api yang biasa. Bukan api yang biasa. Beliau menyebutkan bahwasanya api tersebut dipanaskan 1000 tahun oleh Allah. Api yang disiapkan di neraka itu para jamaah dipanaskan 1000 tahun, kemudian api itu dipanaskan lagi selama 1000 tahun, 2000 tahun, sehingga disebutkan bahwasanya api itu saking panasnya menjadi hitam dia. Saking apa? Saking panasnya, bukan merah lagi. Ya, bapak-bapak pernah melihat api yang hitam? Mungkin di pangkal apinya itu mungkin hitam, Pak, meskipun yang keluar merah-merah. Bahkan kalau kita lihat ada yang kebakaran itu kadang semakin apa? Makin hitam, nggak kelihatan merah, itu saking apa? Panasnya. Neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipanaskan 1000 tahun, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun, dan kata beliau api itulah yang disiapkan untuk orang kafir. Ya, karena pangkalnya neraka yang paling bawah itu adalah apa? Api yang paling panas tentunya. Bahkan bahan bakarnya para jamaah rahimakumullah taala bukan dari kayu ya, bukan gas. Ya, bukan juga apa yang bisa terbakar. Yang bisa terbakar selain kayu dengan gas apa? Batu bara, bukan batu bara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan bagaimana bahan bakarnya neraka. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-24, wuquduha an-nas wal hijar. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Nah, manusia nanti dijadikan bahan bakar. Semakin bawah tempatnya, semakin dia sengsara di situ. Dan sifat dari neraka ini para jamaah adalah menghancurkan, sekali lagi. Agar menjadi apa? Menjadi
penyiksaan yang luar biasa. Nanti hancur, diciptakan lagi, hancur lagi, diciptakan lagi agar terus-menerus merasakan apa? Merasakan sakit, dan sekali lagi dia tidak bisa mati. Yang disiksa itu tidak mati. Karena kematian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, nanti kematian pada hari kiamat akan dibuat menjadi seekor kambing atau domba. Kemudian kematian itu disembelih. Bisa nggak kematian? Bisa, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembelihnya. Sehingga apa? Tidak ada lagi namanya kematian. Ya, semuanya kalau sudah masuk neraka kekal di situ, berarti apa? Siksaan, siksaan, dan siksaan. Dan pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana siksaan di neraka yang paling ringan. Ada yang masih ingat? Apa? Siksaan yang diberikan kepada Abu Thalib, pakai sendal dari neraka, kepalanya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Berarti kebayang bagaimana yang lebih berat daripada itu, bagaimana yang lebih berat daripada siksaan tersebut, tentunya tidak bisa kita bayangkan. Baik. Kemudian allati tattali'u 'alal afidah, yakni kata Syekh, yasilu harruha ilal qulub. Panasnya itu ya menembus ke dalam hati dan jantung seseorang, bukan hanya kulitnya saja, bukan hanya membakar daging, laisa faqat al jildu, kata beliau, bukan hanya membakar kulit ataupun daging saja, bukan, akan tapi dia menembus kepada hati dan jantung seorang, wal iyadu billah. Walakinnahu la yamut, kata beliau rahimahullah taala, akan tapi seorang yang disiksa itu tidak mati. Ini bahayanya kalau seandainya kita bisa mati, misalkan disiksa udah selesai, mati, nggak merasakan apa-apa. Ya, akan tapi ya tidak ada kematian. Wal adab wal yaslal adab wala yamut. Dia hanya bisa merasakan azab, tidak akan pernah merasakan yang namanya kematian, karena kematian sudah selesai, sudah meninggal di dunia, sudah mati. Kemudian tidak ada lagi kematian yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak bisa mati, tidak juga bisa hidup seperti hari ini. Semuanya siksaan dan siksaan. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, wa narud dunya juz'un min 70 juz'in min nari jahannam. Panasnya api di dunia ini adalah 1/70 panasnya neraka di akhirat. Bapak-bapak pernah kesulut api? Ya. Atau bahkan ada yang pernah kebakar misalkan? Itu baru 1/70-nya. Masih 70 kali lipat lagi panasnya apa? Panasnya api neraka. Makanya jangan sampai kita bermudah-mudahan. Ada sebagian orang dulu mengatakan, udah nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting saya sama si fulan saja. Dikira api neraka itu kayak kulkas, ya, neraka sangat panas. Lau ulqiya fiha insan lahzatan wahidatan mata mubasyarah. Kalau seandainya manusia yang masih hidup, kata Syekh, ya, dilempar ke sana sebentar saja langsung mati. Kalau di dunia, ya, kalau masih ada kehidupan di dunia, kalau kita lihat api yang sekarang yang ada di dunia ini para jamaah, kalau ada orang dibakar nggak langsung mati ya toh? Mungkin berapa menit dulu, berapa menit terbakar baru apa? Baru dia mati. Akan tapi api di akhirat masuk sekali dicelup langsung mati. Ini diantara apa? Sifat-sifat ya neraka yang sangat luar biasa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya siksa api neraka. Baik, kemudian innaha alaihim musadah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Jadi api neraka itu ditutup rapat, tidak bisa lari kemana-mana. Bahkan di ayat selanjutnya disebutkan fi amadin mumaddadah,
sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ya ketika seorang sudah masuk neraka, pendapat yang pertama nanti akan didatangkan tiang-tiang yang panjang seperti apa? Seperti benteng, sehingga seorang tidak mungkin bisa keluar. Ada yang mengatakan bahwasanya ya penghuni neraka akan diikatkan di tiang-tiang itu, baru dia akan dibakar. Para jamaah rahimakumullah taala, kita dibakar saja sudah panas, apalagi diikat kemudian dibakar, nggak bisa ngapa-ngapain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya para penghuni neraka itu tidak bisa keluar dari neraka itu seberapapun usaha yang mereka lakukan. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Para penghuni neraka itu mereka pengen keluar dari api neraka. Pengen keluar. Ya, karena mereka tidak akan tahan di situ. Akan tapi mereka tidak dapat keluar dari sana. Ya, walahum adzabun muqim, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Azab yang apa? Yang kekal, tidak bisa kemana-mana. Kemudian dalam ayat yang lain sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk surga sampai onta sampai onta masuk ke dalam lubang jarum, baru dia boleh masuk surga. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Inilah hikayat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kalau tidak akan pernah masuk ke dalam surga berarti pilihannya cuma dua. Kalau enggak surga berarti apa? Neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada yang di emper saja dan seterusnya. Sebagaimana akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, para jamaah rahimahumullah taala, mereka mengatakan ada yang tidak masuk surga, tidak pula masuk neraka. Tapi dia di mana? Di emper saja. Manzilatun baina manzilatain. Antara surga dan neraka. Mungkin di selokannya saja situ mungkin. Itu bagi orang yang muslim tapi melakukan dosa-dosa besar, kata mereka tidak masuk surga tapi tidak masuk neraka, tapi dia berada di antara surga dan neraka. Ini akidah mereka, tapi itu tidak benar. Baik. Kemudian fi amadin mumaddadah. Sedangkan mereka itu diikatkan di tiang-tiang yang panjang. Makna dari diikat dari tiang-tiang panjang ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah mereka mengatakan maksudnya adalah setelah neraka jahanam ditutup, sebenarnya kita singgung tadi bahwasanya setelah neraka jahanam ditutup, maka Allah akan mendatangkan tiang-tiang yang panjang yang menutupi neraka, yang seakan-akan yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah orang-orang kafir yang masuk ke dalam jahanam akan dibakar dalam keadaan diikat, dililit di besi panjang kaki dan tangannya. Ini maksud dari fi amadin mumaddadah. Dan disebutkan bahwasanya dalam makna yang lain yang dimaksud dengan mereka tidak bisa keluar karena akan diikat itu adalah karena mereka dijaga oleh para malaikat juga. Jadi dijaga oleh malaikat penjaga neraka yang kata Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di antara alasan orang-orang penghuni neraka tidak bisa keluar adalah dijaga oleh
malaikat-malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para jamaah rahimakumullah, ini diantara ancaman bagi orang-orang yang mengumpulkan harta. Tadi yang pertama, ancaman bagi orang-orang yang mengumpat, mencela, kemudian mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya saja, yang ia menganggap bahwasanya hartanya itu bisa membuat dia kekal. Ya, ancamannya adalah mereka akan masuk ke dalam neraka yang bisa menghancurkan, yang panasnya itu bukan hanya membakar ya kulit ataupun daging mereka, akan tapi sampai ke dalam hati, sampai ke dalam jantung seseorang terbakar, dan mereka terus-menerus akan hidup, tidak akan pernah mati. Allahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang dapat kita sampaikan para jamaah rahimakumullah. Ya, apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang keliru maka murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu anda pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala macam bentuk kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.